Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang kalau berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara beliau melindungi Rasulullah dalam perang Uhud. Ketika dalam perang Uhud kondisi diumumkan bahwasanya Rasul sudah wafat, maka umat Islam kacau, hanya ada 11 orang yang melindungi Nabi. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan punggungnya penuh dengan panah. Karena itu ketika terjatuh dan bersama Rasulullah maka didoakan secara khusus, Allahumma syaddid ramyatahu. Ya Allah, tepatkan seluruh anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad. Wa ajib da'watahu, dan kabulkan doa-doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yu'allimuna walau kana harfan wahida. Allahumma ij'al amalahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam sirah Khulafaur Rasyidin, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas perang Al-Qadisiyah bagian kedua. Jadi pada bagian yang pertama kemarin lebih kepada persiapan-persiapan dan dialog-dialog sebelum peperangan. Karena sesungguhnya Rustum, panglima dari Persia yang ditunjuk oleh Yazdajir, sebenarnya tidak ingin perang. Jadi kalau pada sebelumnya dikatakan bahwasanya dari Madain menuju Qadisiyah itu cuma 198 km, tetapi Rustum menempuhnya dalam waktu 185 sampai 200 km. Tapi Rustum menempuhnya dalam masa 4 bulan. Ini kan berarti gak niat kan gitu ya. Jadi 1 bulan itu cuma berapa kilo gitu. Padahal pasukannya luar biasa banyaknya, 240.000. Tapi memang tidak niat, jadi memang diolor-olor supaya pasukan Islam itu kemudian pulang karena nggak ketemu musuhnya kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar ini luar biasa ya. Kalau kemarin kita sudah sampai Mesir, Egypt ya. Kemudian sebelumnya di perang Yarmuk di masa Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab. Kemudian hari ini kita akan membahas di perang Al-Qadisiyah, dan perang Al-Qadisiyah ini adalah perang yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada bala tentara yang paling besar dalam sejarah Islam kecuali di perang Al-Qadisiyah. Gitu. Kalau Hunain kemarin hanya 12.000, nah ini 33.000. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pada pertemuan yang dahulu kita telah jelaskan bahwasanya Sa'ad bin Waqqas mengirimkan Nu'man kepada Yazdajir. Kemudian
pulang dibawakan satu kotak yang diisi bukan perhiasan tapi diisi oleh tanah, dan kemudian mereka sebenarnya itu adalah untuk menghina umat Islam karena diberi tanah, tapi oleh Nu'man dikatakan ini adalah tanda bahwasanya Anda akan memberikan tanahnya kepada kami. Dan Rustum adalah seorang munajim, seorang peramal, maka kemudian disuruh untuk membuntuti pasukan Nu'man ini, kemudian supaya bisa diambil tanah itu. Tapi ternyata tanah itu lebih duluan sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Rustum mengatakan ini satu pertanda bahwasanya kita akan kalah. Dan Rustum mimpi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rustum mimpi bahwasanya umat Islam itu diberikan sebuah pedang dan kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diberikan kepada Umar, dan Umar diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini sebuah pertanda bahwasanya kita ini akan kalah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu maka Rustum tidak mau berjalannya pelan-pelan saja. Karena itu maka diolor-olorlah. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan Rib'i bin Amir sebagai utusan kedua, tapi ini utusannya kepada Rustum untuk mendakwai mereka, bukan kepada Yazdajir, kaisar Persia. Nah, maka mereka menyiapkan tempat yang indah, kemudian ada permadani, bantal-bantal yang indah. Mereka memakai emas dan sutra, mereka berharap kaum muslimin takjub dan gentar dengan kekayaan yang mereka miliki. Nah, jadi kalau kita ini dihadapkan pada suatu kenyataan yang luar biasa, maka kita itu akan takjub dan merasa minder, kan gitu. Nah, tapi apa yang terjadi pada Rib'i bin Amir? Maka Rib'i bin Amir datang dengan pakaian yang biasa, kemudian dia membawa pedang tanpa sarung dan hanya dililit kain, panah dan anak panahnya juga dibawa, dan juga tamengnya juga dibawa, dan dia datang dengan kuda kecil. Beliau menaiki kuda dan masuk menginjak-injak permadani yang indah tersebut, lalu dia turun dari kudanya dan kudanya diikat di bantal-bantal yang indah. Padahal itu untuk supaya mereka takjub, inilah kebudayaan kami, kan gitu ya. Tapi kemudian diikat di bantal-bantal itu untuk membuat jengkel orang-orang Persia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian terjadilah dialog antara Rustum dengan Rib'i bin Amir. Rustum berkata, apa yang membuat kalian kemari? Maka kemudian Rib'i bin Amir mengatakan, Allahu in ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Sesungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan dari orang-orang yang dikehendaki dari menghambakan kepada hamba menjadi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Persia ini terkenal dengan Majusi, penyembah api. Dan mereka ini dalam tanda kutip akhlaknya ini rusak banget. Persia ini menikah dengan saudara kandung, menikah dengan ibu, termasuk tidak menguburkan mayat. Jadi kalau mati itu ya dibiarkan aja, dimakan binatang atau apa, dibiarkan ditaruh di tempat yang agak jauh gitu. Nah, wa min dzikid dunya ila sa'atiha, dan dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia. Wa min jawril adyani ila adil Islam, dan dari kezaliman agama-agama sampai kepada keadilan Islam. Fa arsalna bidinihi ila khalqihi linad'uahum ilaihi. Maka Allah mengirim kami dengan agamanya kepada hambanya supaya kami mengajak mereka kepada agama tersebut. Faman qabila dzalika qabilna minhu, maka barang siapa yang menerima agama itu, kami akan menerimanya. Wa raja'na anhu, dan kami akan kembali.
Kalau kalian Islam, sudah kami nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau kalian nggak Islam, maka pilihannya dua, bayar jizyah atau perang. Nah, waman aba qatalnahu. Nah, barang siapa yang tidak mau, qatalnahu, kami akan memeranginya abadan hatta naqdi ila mau'idillah, sampailah naqdiya ila mau'idillah, sampai kita menunggu kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rustum ini sebenarnya intelektual, orangnya itu paham dengan agama-agama. Maka ketika ditanya seperti itu, maka Rustum ini paham dengan Islam itu, dan sebenarnya dia tertarik kepada Islam. Tertarik kepada Islam sampai kemudian dikatakan, bagaimana menurut kalian pendapat orang tersebut? Bagus kan ya? Bagus gimana? Kamu coba lihat pakaiannya, coba lihat apa yang dinaiki, coba kamu lihat, ini jauh dari peradaban kita kan gitu ya. Jadi mereka melihatnya adalah materi kan gitu. Nah, karena itu maka dalam Bidayah wan Nihayah Rustum mengatakan, hal ra'aitum qattun a'azzu wa arjahu min kalami hadzal rajul, apakah kalian tidak melihat sungguh mulia dan sungguh bernas perkataan orang ini? Qalu ma'adallah an tamila ilaihi syai' min hadza wa tad'u dinana li hadzal kalb. Na'udzubillah, kata mereka. Na'udzubillah, kita condong kepada agama orang ini dan kita meninggalkan agama kita kepada, mohon maaf, anjing ini. Jadi Rabi' bin Amir dikatakan sebagai anjing. Amma tara ila thiyabihi, apakah kalian tidak lihat pada bajunya? Faqala wailakum, kemudian Rasul mengatakan, celakalah kalian, la tanzuru ila thiyab, jangan kalian melihat kepada bajunya, wanzuru ila ra'yi wal kalami wasirah, tapi lihat pada pendapatnya, ucapannya dan perilakunya. Innal arada yastakhifuna bithiyabi wal ma'kal wa yasununa al-ahsab, sesungguhnya orang-orang Arab itu tidak terlalu perhatian kepada pakaian dan makanan, wa yasununa al-ahsab, tapi mereka menjaga kehormatan. Nah, jadi sebenarnya Rustum ini tertarik. Nah, kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rustum mengatakan, apa janji Allah kepada kami kalau kami mengikuti kamu? Gitu, maka Rabi' bin Amir mengatakan, surga bagi orang-orang yang meninggal dalam memerangi orang-orang yang enggan, dan kemenangan bagi orang-orang yang masih hidup. Kemudian Rasul mengatakan, aku sudah paham dengan perkataanmu, wahai Rabi' bin Amir. Bisakah kau tunda urusan ini sampai kami amati dulu? Jangan perang dulu, biarkan kami berpikir dulu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rabi' bin Amir dengan tegas mengatakan, baik, kita akan beri engkau waktu untuk berpikir sehari atau 2 hari. Rustum kemudian berkata, kami ingin waktu yang lebih panjang. Kami akan tulis surat kepada pembesar-pembesar kami, bagaimana pendapat mereka. Maka Rabi' bin Amir mengatakan, tidak. Yang sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dan dikerjakan oleh para pemimpin kami tidak beri waktu kecuali 3 hari saja. Ini luar biasa kan gitu ya, 3 hari saja. Dan kami beri waktu 3 hari untuk berpikir. Setelah 3 hari setelah 3 hari kami berikan pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam. Pilihan yang kedua adalah kalian bayar jizyah atau peti sebagai bentuk ketundukan. Dan ketika kalian tidak mau, kalau kalian tidak mau dengan 2 pilihan tersebut, maka perang pada hari keempat dimulai dari sekarang. Jadi tegas sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami akan perang pada hari keempat. Jangan khawatir, 3 hari itu kami tidak akan memerangi kalian.
kami tidak akan memerangi engkau sebelum hari keempat, dan aku menjadi penanggung jawab sebelum hari keempat. Kami tidak akan memerangi kalian. Maka kemudian Rustum mengatakan, man anta? Anta amirhum? Siapa kamu? Apakah kamu pemimpin mereka sehingga menjamin kami? Nah, kemudian Ribi bin Amr mengatakan, lastu amirhum, saya bukan pemimpin mereka. Saya orang biasa, sama seperti kaum muslimin lainnya. Kalau saya bilang saya yang bertanggung jawab, maka mereka semua akan patuh dengan saya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi benar-benar menempatkan bahwasanya dia adalah delegasi yang luar biasa, menyampaikan dan mewakili Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena kemudian Rustum tidak mau, maka terjadilah peperangan, dan peperangan ini terjadi hanya 4 hari saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada 15 Hijriah di bulan Sya'ban, bertepatan dengan September 636 Masehi. Dan bulan September terkenal dengan panas-panasnya cuaca di wilayah Timur Tengah. Artinya ini perang di hari yang panas. Nah, hari pertama disebut dengan Yaumu Arnas, yaitu pada hari Kamis di bulan Sya'ban tahun 15 Hijriah. Di bulan tersebut pemimpin perang umat Islam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas qad asabahu irqun nasa wa damamil fi jasadihi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedang menderita saraf kejepit, Pak. Jadi saraf kejepit itu sudah ada sejak zaman dahulu. Gak bisa gerak, pembuwean. Wa damamil fi jasadihi, dan banyak bentol-bentol di tubuhnya. Fahuwa la yastati'ur rukub, maka nggak bisa naik kuda. Wa innama huwa fi qasrin muttaqi ala sadrihi, dia hanya berada di posnya, di campnya, muttaqi ala sadrihi, bersandar kepada dadanya, fauqa wisadirihi, di atas bantalnya. Jadi Masya Allah, dalam kondisi perang, pemimpin perangnya sedang sakit, dan sakitnya ini nggak bisa gerak. Dia kalaupun gerak hanya pelan-pelan. Kenapa? Saraf kejepit. Bagaimana sakitnya saraf kejepit? Nah, karena itu maka dia mengangkat Khalid bin Urfuqah sebagai wakilnya, dan untuk menyampaikan seluruh taklimat-taklimat, seluruh perintah-perintah kepada pasukan-pasukannya. Nah, dan malam itu dinamakan Lailatul Adha, malam yang tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai gambaran bahwasanya jadi Al-Qadisiyah, sebagaimana yang disampaikan oleh Muthanna bin Harithah kepada Asy-Syaibani, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas lewat suratnya, kalau kamu ingin memerangi Persia, maka jangan masuk, tapi hendaklah kamu berada di perbatasan. Kalau kamu masuk dan mereka sangat siap, sangat paham dengan medannya, maka kamu akan kalah. Maka pancinglah dia keluar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Qadisiyah itu adalah padang pasir yang sangat luas. Nah, tentara Islam yang jumlahnya 33.000 berada di sini. Sementara antara di depan Qadisiyah itu ada namanya Nahru Al-Atiq, Sungai Al-Atiq. Nah, di sana ada tentara Persia yang berjumlah tentaranya itu 120.000, dan pembantu-pembantunya itu 120.000, dan 33 gajah. Nah, di sungai itu ada jembatan, tapi jembatan ini dikuasai oleh umat Islam. Dan Sa'ad bin Waqqas mengatakan, kalian tidak boleh lewat sini, ini dijaga oleh umat Islam. Kalau kalian mau, lewat dari yang lain, gitu. Karenanya
maka memilih tempat yang agak sempit, kemudian dia menimbun sungai itu dengan tanah. Akhirnya tentara Persia itu lewat sana, Pak, lewat sungai yang sudah ditimbun oleh tanah itu, dan mereka berjalan di malam hari, dan pagi harinya mereka sudah berada di Al-Qadisiyah dan lengkap dengan gajah-gajahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi hanya berada di campnya, dia dibikinkan tenda, yang tendanya itu terbuka dan dia bisa melihat dari tempat yang tinggi, bisa melihat jumlah pasukan dan pergerakan-pergerakannya, dan tidak tertutup. Seandainya mereka panah, pasti kena. Nah, ini menunjukkan keberaniannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka karena suasananya seperti itu, maka saat memilih yang menjadi wakilnya adalah Khalid bin Urfuqah, kemudian pemimpin pasukan bagian depan Zuhra Al-Hawiyah, pemimpin bagian kanan adalah Abdullah Al-Mut'im, pemimpin pasukan bagian kiri adalah Syurahbil, dan pemimpin bagian belakang adalah Asim bin Amir. Kemudian nanti pada hari kedua datang Al-Qaqqa, bantuan dari Syam. Al-Qaqqa datang pada hari kedua dengan 1000 pasukannya, dan ada Amir At-Tamimi. Kemudian pasukan berkuda dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah, pemimpin pasukan berjalan kaki Hamal bin Al-Malik Al-Asadi, dan pemimpin di atas onta adalah Abdullah di Syahmai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saat memimpin pasukannya. Jadi sebelum dimulai perang, saat mengatakan kita akan mulai perang setelah sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur, maka kemudian ada seorang yang disuruh membaca surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, qul anfalu lillahi walir rasul. Kemudian setelah itu, saat kemudian berbicara, dan sebelum berbicara beliau membacakan surat Al-Anbiya 105, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Dan sungguh kami tetapkan dalam kitab Zabur bahwasanya bumi ini kami wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh, saat memastikan kita yang berhak memiliki bumi ini, dan kita akan menang. Kemudian saat mengatakan nanti aku akan bertakbir 4 kali. Takbir yang pertama, maka ikutilah takbirku. Jadi saat mengatakan Allahu Akbar, maka semua pasukan 33 itu mengatakan Allahu Akbar. Takbir yang kedua, kencangkan senjata kalian. Takbir yang ketiga, siap-siap kalian untuk maju. Dan pada takbir yang keempat, majulah kalian ke medan perang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru saat digotong lagi dan dibawa ke campnya. Ini kan tadi di depan, Pak, digotong lagi dan dibawa ke campnya. Ini mirip-mirip Jenderal Sudirman, ya. Nah, mirip-mirip Jenderal Sudirman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian diawali dengan al-mubarazah, duel sebelum berperang. Keluarlah Asim, kemudian Asim mengatakan man yubarizuni, siapa yang akan berduel denganku? Karena ini pimpinan, panglima, maka yang keluar juga harus panglima. Kalau nggak panglima mundur, ini nggak standar, nggak selevel kan gitu. Nah, akhirnya 3 orang keluar, dan 3-tiganya dimenangkan oleh umat Islam. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwasanya ada 33 gajah. Nah, 33 gajah ini sudah disiapkan semuanya oleh Rustum, dan 33 gajah itu Rustum menyiapkan 13 gajah untuk menyerang Bani Bajilah, kabilah terkuat. Dan saat
saat waktu itu menyusun tentaranya dengan sesuai dengan kabilah-kabilahnya. Dan kabilah terkuat itu adalah kabilah Bajilah dan kabilah Tamim. Harapannya kalau kabilah terkuat ini sudah kalah, maka yang lain akan mudah untuk dikalahkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyiapkan 13 gajah untuk menyerang Bani Bajilah, kabilah terkuat. Ketika awal perang dan umat Islam belum siap dengan tentara bergajah, terutama kuda-kuda mereka, begitu mendengar suaranya gajah, kuda-kuda ini balik, Pak. Ini gimana ini? Kemudian saat memerintahkan Bani Tamim untuk merusak pelana-pelana dan keranjang-keranjang yang di atas gajah. Jadi mereka fokus di gajah itu karena ada pelananya, dan ada keranjangnya, dan ada pawangnya, dan di atasnya itu ada panah, tukang panah kan gitu. Fokus pada gajah dulu, karena kuda-kuda kami ini takut dengan gajah. Mereka nggak mau maju kalau mendengar suara gajah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya difokuskan kepada itu, maka kemudian dirusak pelana-pelananya dan dijatuhkan keranjang-keranjangnya. Akhirnya gajah itu hanya berperang sendiri, tidak ada pawangnya. Nah, hari pertama disebut dengan Yaum Admas, yang artinya adalah al-khalat, bercampur antara kaum muslimin dan tentara Persia. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dan perang dimulai dari zuhur sampai terbenamnya matahari, maghrib. Nah, pada malam tersebut dinamakan malam al-hada'ah, malam yang tenang. Kemudian pada hari kedua disebut dengan Yaumu Aghwas, hari di mana datanglah pertolongan. Kenapa? Karena Aghwas itu dari kata ghaith, sebagaimana Allahumma aghith, sebagaimana istighatsah itu adalah minta pertolongan. Nah, saat itu datanglah pertolongan, datanglah Al-Qa'qa' bin Amir At-Tamimi yang sebelumnya ikut dalam perang Yarmuk di negeri Syam. Jaraknya ini 1000 km, Pak. Syam ke Qadisiyah ini. Dan itu 40 hari sebelum perang Al-Qadisiyah. Nah, Umar memerintahkan kepada Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas untuk bergerak dari Yarmuk ke Al-Qadisiyah dengan membawa 5.000 tentara. Tapi Hashim memerintahkan kepada Al-Qa'qa' untuk datang lebih dahulu, datang dengan 1000 pasukan. Gitu. Nah, Al-Qa'qa' kemudian membagi pasukannya menjadi 100 kelompok. Jadi setiap kelompoknya isinya adalah 10. Nah, kemudian Qa'qa' datang pada hari kedua, dan datang kemudian 10, datang kemudian 10, datang kemudian 10. Jadi seakan-akan bantuannya itu banyak, padahal cuma 1000 kan gitu ya. Nah, ini strateginya Qa'qa'. Dan ini membuat semangat para pasukan karena ada bantuan untuk saudaranya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Qa'qa' datang dengan 10 tentaranya, dan Al-Qa'qa' langsung mengajak duel tentara Persia. Coba, padahal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 1000 kilo naik kuda, dan baru selesai perang Yarmuk, kemudian nyampe di Al-Qadisiyah. Gak ada capek, saya perangnya besok aja ya, hari ini istirahat, enggak kan gitu. Langsung datang dan kemudian ngajak duel kan gitu. Maka saat bin Abi Waqqas ketika Qa'qa' itu datang hanya dengan 10 pasukannya, maka saat bin Abi Waqqas mengatakan, innana lanansuru biidznillah bihuduri Qa'qa'. Sesungguhnya kita akan menang selama ada Qa'qa' dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Abu Bakar selalu mengatakan, la sautul qaq fil ma'rakati asyaddu wa aqwa min alfi rajulin. Suara Qaq bin Amir di medan perang itu lebih kuat daripada 1000 pasukan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, padahal datang hanya dengan 10 saja, kemudian datang 10, dan kemudian Qaq mengatakan, man yubarizuni, siapa yang menantang duel denganku? Langsung. Jadi Qaq langsung keluar, man yubarizuni. Maka datanglah pemimpin pasukan mereka yang bernama Bahman. Dan Qaq paham Bahman ini adalah pemimpin pasukan dalam perang Jisr. Yang dalam perang itu terbunuhlah Abu Ubaidah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan syahid dalam perang itu 4000 umat Islam. Dan tidak ada perang yang dimenangkan oleh Persia kecuali hanya perang Al-Jisr. Maka Qaq ini semakin semangat, dia ini yang membunuh sahabat-sahabatku. Nah, maka begitu begitu maju, dengan tidak lama kemudian duel, dan Qaq bisa kemudian membunuh Bahman ini. Kemudian Qaq menantang lagi, siapa lagi yang mau melawanku? Maka kemudian keluarlah 2 orang, bukan 1, keluarlah 2 orang. Nah, dan kemudian Qaq dengan sigapnya hanya beberapa langkah saja bisa membunuh 2 orang tersebut. Memang kuat sekali Qaq ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari kedua tidak ada pasukan bergajah. Kenapa? Pelana-pelananya rusak semua. Nah, pelana-pelananya rusak semua, dan keranjang-keranjangnya juga rusak, dan perang ini berlanjut sampai tengah malam. Maka malam itu dinamakan Lailatus Sawat. Sawat itu artinya mu'dham, hampir seluruhnya. Jadi mereka berperang dari zuhur sampai tengah malam. Artinya hari itu lebih banyak perangnya daripada istirahatnya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi suasana perang yang sangat mencekam itu, ada satu kejadian bagaimana Salma bin Hafiz kecewa dengan suaminya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana tidak semua pasukan berangkat, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas hanya di tendanya kemudian mengatakan berangkatlah gitu. Akhirnya dia teringat dengan mantan suaminya, yaitu Muthanna bin Al-Harith Asy-Syaibani. Dan dia mengatakan, wa Muthanna wala Muthanna li al-yaum. Alangkah gagahnya suamiku Muthanna ketika memimpin perang dengan naik kuda dari ini. Dan hari ini tidak ada Muthanna lagi. Suamiku hanya terbaring. Kan itu. Faghadiba Sa'ad min dzalika wa latama wajhaha. Marah Sa'ad, dipukul. Kemudian Salma bin Hafiz kemudian mengatakan, aghiratan wajibana, apakah engkau cemburu atau engkau ini memang pengecut? Saat pemimpin perang, dan yang mengucapkan adalah istrinya. Ini luar biasa. Ini masalah rumah tangga. Kemudian didudukkan, dijelaskan, diselesaikan. Kemudian baru saat itu mengerti, padahal seharusnya Salma ini paham dengan sakit yang diderita oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu ada di camp tersebut ada tentara yang tidak boleh ikut perang, yang namanya adalah Abu Mihjan. Abu Mihjan ini tidak ikut perang, dipenjara oleh Sa'ad dan diikat oleh Sa'ad. Jadi nggak boleh ikut perang. Ada 2 sumber. Sumber yang pertama mengatakan li'annahu syariba, karena dia itu minum khamr. Pendapat yang kedua adalah li'annahu
rafadha Khalid bin Urfuta. Pendapat kedua adalah karena dia tidak setuju dengan ketika saat mengangkat Khalid bin Urfuta sebagai wakilnya. Nah, wallahu alam mana yang benar. Tapi di kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan di annahu syariba, karena dia minum. Tapi di kitab-kitab yang lain dikatakan karena dia menentang keputusan saat bahwasanya ketika dia mengangkat Khalid bin Urfuta, kami nggak setuju. Dan ini orangnya vokal, karena itu dipenjara. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Salma lewat, kemudian syair yang menginginkan bahwasanya dia ingin jihad. Bagaimana aku hanya mendengar suara pedang dengan panah, tapi aku tidak bisa apa-apa, aku hanya di sini. Nah, kemudian dia minta kepada Salma untuk melepas talinya, dan dia berjanji akan kembali lagi kalau sudah selesai. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Salma pun melepasnya. Maka Salma memberikan al-balqa, kudanya Sa'ad, kepada Abu Mihjan. Di malam hari, Abu Mihjan kemudian memakai mulasa, memakai topeng. Jadi wajahnya ditutup dan nggak ada yang tahu bahwasanya itu adalah Abu Mihjan. Maka dengan kudanya Sa'ad, balqa, kemudian masuk ke medan perang, dan saat itu masih memperhatikan di atas. Itu kayaknya kuda saya. Dan ini luar biasa orang ini. Hantam kanan, hantam kiri, pukul kanan, pukul kiri. Tenaganya sangat kuat. Dan umat Islam pun mengatakan, ini siapa? Kayaknya malaikat datang, kan gitu. Nah, tapi saat tahu itu kuda dia. Dan saat paham dengan, mungkin kalau bahasa kita, ini jurusnya Abu Mihjan ini. Nah, ini kayaknya Abu Mihjan, tapi saat masih dalam pikirannya, kan Abu Mihjan lagi di penjara, kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka di malam hari setelah selesai perang, kemudian Abu Mihjan kembali dan kemudian masuk dalam penjaranya dan minta tolong ikatlah saya. Nah, kemudian setelah itu saat turun dan kemudian Salma mendatanginya, dan Salma mengatakan bahwasanya aku yang melepaskan Abu Mihjan. Faghfara lahu, maka dia kemudian mengampuninya dan membebaskan dan bisa ikut perang pada hari berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kedua itu datang juga pasukan yang 4.000 tadi. Maka jumlah umat Islam saat itu adalah 33 tambah 1.000 tambah 4.000, 38. Nah, kemudian pada hari ketiga Rustum sudah mempersiapkan pasukan bergajah, sudah dikasih pelana lagi. Mulai dari pagi hari langsung pasukan Persia menyerang kaum muslimin. Jadi tengah malam baru selesai perang, pagi hari fajar menyingsing langsung menyerang dengan pasukan bergajahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu fenomena bahwasanya di hari kedua yang wafat dari kaum muslimin itu 2.500 tentara, dan dari Persia 10.000. Nah, para syuhada mereka dibawa ke satu tempat namanya Al-Udaid untuk dikuburkan. Siapa yang menguburkan? Para wanita, ibu-ibu, anak-anak. Mereka menggali, mereka menguburkan saudaranya, kakaknya, adiknya, suaminya. Nah, sementara orang-orang Persia mayatnya dibiarkan saja, Pak. 10.000, bayangkan 10.000 mayat berlumuran dengan darah, kemudian ada yang patah, bersimbah darah dan sebagainya, dibiarkan saja. Sementara umat Islam tidak ada, semuanya dikuburkan. Nah, ini secara psikologis kemudian merusak psikologis mereka, orang-orang Persia. Nah, kemudian strateginya Rustum, gajah diarahkan untuk menyerang Bani Asad dan Bani Tamim, dan dipimpinlah oleh dua
gajah yang besar, yaitu gajah al-fil al-abyad wal ajram, gajah yang putih dan gajah yang al-ajram yang kelabu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok kesuksesan hari kedua, maka 1000 pasukannya disuruh menjauh dan nanti datang seperti hari kedua, 10 10 10, supaya apa? Supaya mengisyaratkan bahwasanya hari ketiga pun tentara tetap datang, bantuan tetap datang. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipuan. Perang itu adalah, padahal nggak ada bantuan, itu 1000 pasukan yang kemarin kan gitu, disuruh balik lagi. Nah, kemudian tibalah Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas dengan 4000 pasukan dan dibagi kelompoknya terdiri dari 70 pasukan sehingga berkumpullah 38.000 tentara Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada dua gajah besar yang menjadi pemimpin mereka. Yang pertama adalah gajah putih dan gajah al-ajram. Kalau secara bahasa itu al-ajram itu kudisan, belang-belang. Jadi gajahnya itu belang-belang. Nah, ketika awal peperangan, maka sama seperti hari pertama, umat Islam ini nggak bisa untuk menguasai peperangan karena gajah ini marah hari itu, nggak tahu gimana caranya, luar biasa, menginjak-injak umat Islam, menginjak-injak kuda dan sebagainya. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas perintahkan Kokok dengan Asim, tolong bereskan gajah itu. Nah, maka kemudian Kokok bertanya kepada orang Persia yang sudah masuk Islam dan berada di askarnya, maka kata orang Persia tersebut, gampang saja, potong hidungnya dan cungkil matanya. Permasalahannya gimana memotong hidungnya, gimana mencungkil matanya. Nah, maka Kokok menyiapkan satu pasukan khusus untuk menyerang dua gajah ini. Udah, gajah yang besar saja. Nah, satu pasukan khusus, kemudian pawangnya dibunuh, kemudian dia naik, dia cungkil gajah yang pertama yang putih, kemudian setelah itu potong hidungnya, jatuh gajah ini. Nah, pada yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah dinaiki, gajah ini teriak dengan teriak yang sekencang-kencangnya. Nah, teriakan gajah ini membuat 31 gajah yang lain itu kemudian takut. Akhirnya pada mundur semuanya, gajah-gajah ini kabur. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kokok bin Amir. Nah, pada hari ketiga disebut dengan Yaumu Amas, yaitu hari yang sangat berat. Nah, kenapa? Pada hari ketiga perangnya dimulai dari pagi hari sampai malam. Pada hari kedua sampai tengah malam, gak ada istirahatnya kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah pada hari yang ketiga seperti biasa Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin perang, dan sebagaimana hari pertama, kalian akan mendengar takbir 4 kali. Takbir pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kedua, takbir ketiga. Nah, takbir keempat ini lama nggak terdengar. Akhirnya apa? Ketika menunggu takbir yang keempat, tiba-tiba ada anak panah yang melesat mengenai salah satu dari pemimpin Bani Tamim dan terjatuh. Dan semakin banyak. Ini pasukan menunggu saat mana takbirnya ini, takbir yang keempat kan gitu ya. Akhirnya karena nggak takbir, maka Kokok yang takbir, Allahu Akbar, maju, kemudian diikuti oleh Asim, diikuti oleh pasukan yang lain. Nah, saat Nabi Waqqas melihat hal itu dari atas, hadhihi mukhalafah, ini penyimpangan. Kemudian dia minta ampun, berdoa kepada Allah, Allahumma fir, Allahumma ansur, ya Allah ampuni dia ya Allah, dia telah membantah kepada aku. Allahumma ansur, ya Allah tolonglah dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang kalau berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara beliau melindungi Rasulullah dalam perang Uhud. Ketika dalam perang Uhud, kondisi diumumkan bahwasanya Rasul sudah wafat, maka umat Islam kacau, hanya ada 11 orang yang melindungi Nabi. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan punggungnya penuh dengan panah. Karena itu ketika terjatuh dan bersama Rasulullah, maka didoakan secara khusus, Allahumma syaddid ramyatahu. Ya Allah, tepatkan seluruh anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad. Wa ajib da'watahu, dan kabulkan doa-doanya. Nah, maka saat doanya bagus. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Menangkan dia ya Allah, meskipun dia telah menentangku. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam itu dinamakan Lailatul Harir. Suara yang tidak jelas karena hanya suara senjata, pedang dengan pedang. Dari pagi sampai malam. Ini hari ketiga, maka dinamakan Yaumu Amas, hari yang sangat berat. Dan malamnya adalah Lailatul Harir. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada perang keempat, hari keempat adalah hari kemenangan atau hari Qadisiyah. Rustum tidak mau lagi mubarazah, duel. Kalau duel kita pasti kalah lagi. Dan jumlahnya saat itu mungkin sekitar tinggal 200.000. 40.000-nya sudah gugur, kan gitu ya. Nah, Rustum kemudian menyusun strategi Az-Zahaf. Az-Zahaf itu langsung datang, semuanya bergerak menuju 33.000. Mungkin sudah jumlahnya sudah berkurang, kan gitu ya. Sudah, kita nggak pakai strategi apa, kita strategi langsung. Kalau mereka 30.000, kita masih 200.000. Masa 200.000 kalah dengan 30.000? Sudah nggak ada strategi, semuanya maju. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Qaqa bin Amir dan Asim bin Amir At-Tamimi bermusyawarah. Ini tidak mungkin kita ini bisa mengalahkan 200.000 kalau mereka bergerak dalam satu waktu. Sekuat-kuatnya kita paling ya 1, 2, 3, kan gitu. Tapi ini 1 lawan 7, kan gitu ya. 1 lawan 7, ini kita pasti kalah. Nah, maka kemudian Qaqa bin Amir dan Asim sepakat, kita fokuskan satu pasukan khusus untuk menuju Rustum. Jadi kita tangkap, kita bunuh Rustum, dan yang lain hanya sebagai pasukan kedua untuk untuk melindungi pasukan yang pertama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Asim dan Qaqa kemudian maju, dan kemudian ada pasukan kedua yang untuk membelah jalan. Nah, kemudian Asim dan Qaqa langsung kemudian mengarah menuju kepada Rustum. Nah, dan terbukalah jalan, akhirnya pasukan ini bisa maju ke depan. Ketika itu ternyata Rustum tidak ada di posnya. Rustum sudah kabur. Cari-cari, di posnya nggak ada, di ini nggak ada. Akhirnya kemudian ada seorang bernama Hilal bin Al-Hulufah. Dia memastikan bahwasanya tidak boleh ada yang lewat. Karena itu kuda-kuda yang ada barang-barangnya, kemudian barangnya dirusak. Nah, ketika barangnya dirusak, ternyata jatuh dan menimpa Rustum. Ternyata Rustum sembunyi di balik bihol. Bihol itu antara kuda dan keledai. Nah, ketika itu maka terdengarlah dan ketahuan bahwasanya Rustum ada di situ. Kemudian Rustum lari ke sungai dan dikejar oleh Hilal bin Al-Ulufah. Kemudian Rustum melepas baju perangnya supaya renangnya bisa cepat.
sama hilal dikejar, renang juga, ditangkap, kemudian setelah ditangkap dibunuh, dan setelah dibunuh maka kemudian hilal balik lagi ke medan perang dan mengatakan, demi Allah aku telah membunuh Rustum. Nah, begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mereka mendengar bahwasanya pemimpin perang mereka Rustum sudah mati, maka kemudian mereka down dan mereka pun akhirnya berusaha untuk kabur menyelamatkan diri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di antara 200.000 itu, karena Rustum khawatir mereka akan kabur sebelum berperang, maka kakinya itu diikat, Pak, dirantai supaya tidak kabur. Nah, ternyata Rustum yang kabur duluan kan gitu. Nah, jadi pasukannya nggak boleh kabur kan gitu, diikat. Nah, karena itu maka dengan mudah umat Islam kemudian, karena kaki mereka diikat, mereka nggak bisa kabur, dengan mudah mereka kemudian membunuh tentara Persia. Nah, karenanya dengan mudah bagi umat Islam menghabisi tentara Persia. 50.000 pasukan Persia gugur, dan dari umat Islam 8.500. Dan akhirnya pasukan Islam dapat memenangkan perang Al-Qadisiyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menuliskan surat kepada Umar bin Khattab dan menyampaikan bahwasanya alhamdulillah setelah perang yang panjang kami bisa memenangkan peperangan, dan kami minta izin kepada Umar, kami meneruskan perjalanan menuju Al-Madain, ibu kota Persia. Jadi Masya Allah, gak ada berhentinya, Pak, gak ada berhentinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.